Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tematik tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui perubahan energi, bentuk energi, dan cara menghemat energi listrik. Kemudian, kita dapat mengetahui makna kata dan ungkapan, serta mengetahui tentang reklame, tujuan reklame, dan jenis-jenis reklame. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu perubahan energi dan bentuk energi. Bentuk energi dapat mengalami perubahan. Perubahan bentuk energi dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Beberapa contoh perubahan bentuk energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya yaitu pada kompor, kemudian pada api unggun. Kompor dapat menyala dan menghasilkan api karena di dalamnya terdapat bahan bakar. Bahan bakar dapat berupa gas ataupun minyak tanah. Energi pada minyak tanah dan gas termasuk ke dalam wujud energi kimia. Jika kompor menggunakan minyak tanah, minyak diserap oleh sumbu kompor, lalu sumbu kompor tersebut disulut oleh api hingga menyala. Nah, saat kompor menyala terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Begitu pula dengan kompor gas. Ketika kompor gas dinyalakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Contohnya pada saat kita sedang menonton televisi. Ketika televisi sedang menyala, perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Televisi mula-mula mendapatkan energi dari listrik, kemudian diproses oleh komponen-komponen televisi sehingga berubah menjadi energi cahaya berupa gambar dan energi bunyi. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi listrik, lalu menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu radio dengan menggunakan baterai. Saat menghidupkan radio membutuhkan baterai sebagai sumber energi listrik. Baterai merupakan energi kimia. Energi kimia berubah menjadi energi listrik, lalu menjadi energi bunyi. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu pada kipas angin, blender, mixer, dan sebagainya. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Kabel kipas angin dicolokkan pada terminal listrik. Kemudian listrik mengalir ke dalam kipas dan menggerakkan dinamo. Dinamo kemudian menggerakkan baling-baling kipas dan mengeluarkan angin yang berhembus. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, pada setrika listrik, kemudian pada kompor listrik, dan pada solder. Setrika listrik yang dialiri arus listrik akan memanaskan elemen pemanas setrika, sehingga setrika bisa mengalirkan panas pada pakaian dan membuat pakaian menjadi rapi. Nah, untuk kompor listrik itu berbeda dengan kompor gas pada umumnya. Kompor listrik menggunakan energi elektromagnetik untuk menghasilkan panas yang digunakan selama proses memanaskan. Kemudian untuk solder merupakan alat elektronik yang digunakan sebagai alat pemanas untuk menyambungkan sebuah rangkaian atau komponen pada sebuah peralatan listrik. Energi panas yang dihasilkan oleh solder berasal dari energi listrik. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana cara menghemat energi listrik. Yang pertama yaitu memilih alat listrik yang berdaya rendah. Kemudian menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan saja. Gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Contohnya yaitu dengan menggunakan lampu LED.
Kemudian mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Setrikalah pakaian dalam jumlah yang banyak sekaligus. Kemudian gunakan pompa air seperlunya. Kemudian tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Selanjutnya, kita akan mengetahui makna kata. Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata. Makna kata dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu arti sebenarnya atau denotasi. Kemudian yang kedua yaitu arti kiasan atau konotasi. Kita lihat contoh dari makna, denotasi, dan konotasi ya. Nah, arti sebenarnya atau denotasi. Contohnya yaitu pada kalimat kaki tangan Dinda terluka saat terjatuh. Maksud dari kaki dan tangan berarti kaki dan tangannya Dinda. Contoh yang kedua yaitu Dedek terkena luka bakar karena baru saja bermain api. Kata bermain api berarti melakukan permainan dengan api panas. Contoh selanjutnya yaitu Ali membuat kopi dengan air panas. Panas di sini yaitu suhu air yang tinggi. Selanjutnya, Neni sedang menggulung tikar. Tikar di sini adalah anyaman yang biasanya digunakan untuk tempat duduk. Nah, sekarang kita lihat contoh dari arti kiasan atau konotasi. Bisa disebut juga dengan ungkapan. Contohnya yaitu Pak Gun menjadi kaki tangan ketua RT di Desa Sukaharja. Makna dari kaki tangan berarti orang kepercayaan. Contoh selanjutnya yaitu para pedagang tersebut gulung tikar. Gulung tikar di sini artinya bangkrut. Selanjutnya, rumah Pak Mo hangus dilalap si jago merah. Jago merah di sini artinya yaitu api. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ungkapan. Ungkapan merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang mana maknanya tidak mengikuti kata dasar pembentuknya. Kita lihat contoh mengenai ungkapan tentang globalisasi. Yang pertama yaitu dunia tanpa batas. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Contoh yang kedua yaitu berpikir global, bertindak lokal. Pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, berpikir global, bertindak lokal. Pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Contoh ungkapan yang lainnya, teman-teman bisa lihat berikut ini ya. Nah, ini merupakan contoh dari ungkapan yang sering kita dengar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang reklame. Apa itu ya reklame? Reklame berasal dari bahasa Latin. Re yaitu berulang-ulang. Klamos yaitu keseruan atau klamo yaitu keseruan. Nah, jadi reklame adalah media periklanan besar yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan reklame adalah slogan jelas dan mudah dimengerti. Kemudian bahasanya baik dan menarik. Kemudian ilustrasi atau gambar menarik dan mudah dimengerti. Tata letak gambar dan tulisannya baik. Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita akan membuat reklame. Sekarang kita lihat tujuan dari reklame. Yang pertama digunakan untuk komersil, yaitu digunakan oleh pedagang untuk menawarkan produknya. Kemudian reklame non-komersil, digunakan untuk mengajak masyarakat dalam melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi,
dan lain-lain. Nah, kita akan mengetahui jenis-jenis reklame. Yang pertama yaitu poster. Sebelumnya kita pernah membuat poster ya teman-teman. Jadi poster ini biasanya dipasang di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, selanjutnya adalah baliho. Jenis reklame ini berukuran yang sangat besar dengan tujuan agar masyarakat menarik perhatian. Baliho biasanya dipasang di tempat yang ramai. Selanjutnya, jenis reklame yaitu spanduk. Jenis reklame visual yang terbuat dari kain yang memanjang dipasang melintang di atas jalan atau di antara dua tiang. Selanjutnya yaitu embalase. Jenis reklame yang terdapat pada kemasan hasil produk sebagai daya tarik konsumen. Nah, selanjutnya yaitu etiket atau label. Jenis reklame visual yang umumnya terbuat dari kertas berukuran kecil yang biasa ditempel pada vitamin, obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pamflet. Jenis reklame yang berbentuk gambar dan tulisan, umumnya berisi informasi tentang suatu kegiatan, hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu plakat. Jenis reklame yang bentuknya seperti poster tetapi berukuran lebih kecil yang ditempel pada dinding, pagar beton, dan sebagainya. Kemudian iklan adalah jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual pada media cetak atau elektronik. Nah, itulah pembahasan kita hari ini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.